Rido adalah salah satu anak sekolah minggu dari Gunung Sitolinias yang menyimpan sebuah mimpi dalam hatinya. Namun sepertinya impian itu sulit diwujudkan, dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yang serba terbatas. Untuk kebutuhan sehari-hari, ayah Rido bekerja sebagai pengemudi becak motor. Itu sebabnya Rido seringkali merasa tidak percaya diri. Ia merasa malu karena tidak bisa seperti teman-temannya. Kekecewaan Rido dengan situasi ini juga ia tunjukkan melalui sikapnya di rumah. Pulang dari sekolah itu nanti pergi jauh-jauh main-main. Disuruh pun kadang nggak mau melawan sama orang tua. Kadang nanti kalau bilang cari uban, harus minta duit dia baru mau dia digaji istilahnya lah. Dulu saya seorang pemalu dan tidak berani bergaul. Saya malu karena saya tidak bisa memiliki barang-barang yang bagus seperti itu teman saya. Sehingga saya mencuri seperti pulpen, pensil, kikis, penggaris, dan buku di sekolah. Saya mencuri itu karena ayah saya tidak bisa membeli barang tersebut. Suatu hari, Rido mulai aktif mengikuti kelas bimbingan belajar dan karakter di School of Life BNKP Gunung Sitoli yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Saya sangat senang ke sekolah minggu karena di sana saya belajar kisah tentang penyalipan Tuhan Yesus. Ketika saya melihatnya, saya sedih karena Yesus diludahi, dipukul, dihina, bahkan disalibkan dan juga diolok-olokkan karena dosa manusia. Ayat yang menguatkan saya hari ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saya menonton Superbook, saya berjanji kepada Tuhan tidak mencuri lagi, maupun barang-barang di sekolah, dimanapun ada barang-barang yang bagus, saya tidak mau mengambilnya, karena itu bukan milik saya. Setelah masuk jadi Seoul itu, ya ada perubahannya sedikit lah. Istilahnya mengingat dia ke les, ke Seoul, dia nggak pergi jauh-jauh. Kadang dia pulang dari sekolah itu, tukar baju dia, istirahat tidur, kadang membaca Alkitab. Makanya kadang saya bersyukur ya, kemana lagi nggak ada balasan dari saya ini. Anak saya ini bisa berubah, sekejap mata saja udah bisa berubah. Saya juga sekarang tidak melawan orang tua lagi, lebih sayang kepada Bapak, walaupun Bapak saya tidak bisa membelikan barang-barang yang bagus kepada saya. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Rido. Di bulan April yang lalu, Rido mendapatkan sebuah hadiah sepatu baru dari CBN lewat program Superbook. Dengan sepatu baru itu, Rido menjadi semakin bersemangat untuk mengejar impiannya. Dari dulu saya pengen sekali punya sepatu, karena sepatu saya sudah rusak, sempit. Kadang-kadang dari kaki saya sakit karena sepatu saya terlalu kecil. Terima kasih Superbook, terima kasih Seoul telah mengajari anak saya supaya anak saya bisa berubah dan tobat. Terima kasih juga Superbook, sepatu anak saya udah dikasih karena saya nggak sanggup membelinya. Sekarang anak saya udah bisa sekolah, udah ada sepatunya dari Superbook. Salam Yahoo. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom! Kembali lagi bersama Kananda Dan Kak Heavy di Sekolah Minggu Superbook. Pokoknya Kak Heavy dan Kak Nanda percaya adik-adik semua yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Yeay, Yes. pasti.
Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, sama-sama KFV ajak untuk berdiri dan kita berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Semuanya sikap yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Karena kami ada lagi pada hari ini boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Biar setiap pujian, setiap firman yang kami dengar menjadi berkat buat kami dan terus semangat di dalam Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Wow. KFV dan Ya. adik-adik semua, hari ini tuh kan ada senang banget. Kan kita harus senang terus kan Anda? Iya sih emang. Kayaknya ada satu momen nih yang Kananda ini buat hari ini lagi nih happy. Ada banget. Cerita dong, adik-adik kan pengen tahu. Jadi kan waktu hari Jumat kemarin tanggal Iya. 12 November itu kan kita memperingati Hari Ayah Nasional. Oh gitu, wow keren banget, keren banget. Jadi Kananda tuh lagi mengingat-ingat masa-masa momen-momen keseruan-keseruan bersama papanya Kananda. Ya jangan cuma diingat-ingat dong Kananda, cerita dong. Itu kan adik-adik yang ada di rumah kan. Sekarang Kananda udah gede nih, waktu masih begini pasti kan banyak momen bersama dengan ayah kan. Coba cerita. Aku cerita yang mana ya, ada banyak banget. Banyak ya, pasti banyak Oh lah. ini nih ceritanya ini. Coba. Jadi waktu kecil tuh Iya. papa aku nyuruh aku belajar sepeda. Tapi aku tuh takut banget, takut jatuh. Masih ingat nggak waktu itu usia berapa tahun? Tapi yang penting kan bukan 2 bulan Iya kan nggak atau 3 mungkin bulan. dong. Nggak mungkin. Jadi kan ya udah aja karena papaku udah cepet Iya, belajar. iya. Ya udah aku teh cobain ya belajar. Udah nih jalan. Terus, gue. Aku takut. Takut. Tapi iya. pas udah jalan beneran jatuh. Tapi langsung papaku langsung lari, langsung peluk aku, langsung angkat aku waktu aku nangis. Keren. Terus karena papa aku ada di belakang aku dan dia langsung peluk aku jadi percaya kalau papa itu adalah penolong aku. Jadi aku mau cobain lagi latihan. Akhirnya aku bisa Iya, deh. tepuk tangan. Pokoknya ayah itu the best banget. Bener, Iya jadi kan? jadi papa itu buat aku adalah penolong yang setia. Dia selalu ada buat aku. Nah sekarang kan Anda udah cerita nih momen bersama dengan ayah waktu masih kecil-kecil. Waktu masih kecil gitu ya. Nah sekarang tugas adik-adik nih, ceritain dong momen bersama dengan ayah atau keseruan bersama dengan ayah dan cerita sosok pribadi ayah itu seperti apa. Betul. Iya. Pasti ceritanya adik-adik juga keren-keren Keren. ya. Tapi jangan cuma cerita bla bla bla, tapi tulis di kolom Komentar. komentar Betul. supaya Kananda dan KFV juga bisa lihat ternyata adik-adik Anda di rumah juga punya keseruan yang luar biasa Betul. seperti Kananda. Kak Hevi Ya, gimana ya. kalau kita ucapin selamat hari ayah aja dulu kepada Boleh. ayah. Boleh, Oke, boleh. siap Oke. ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat Hari Ayah Nasional untuk semua ayah di Indonesia. Iya. Berhubung karena sekarang itu memperingati Hari Ayah Nasional, jadi Kananda mau minta adik-adik semua buat panggil papahnya untuk ikutan ibadah bareng. Ayo panggil. Papa, ayo Pak, kita ikutan ibadah bareng Pak. Nah, kalau udah ada papahnya di sebelah, sekarang boleh duduk di sebelah papa, terus peluk papahnya, terus bilang selamat Hari Ayah Papa. Dan I love you. Jangan lupa difoto. Bener. Terus di upload. jangan lupa tag Superbook Indonesia. Waduh, seneng banget hari ini. Kak Evi, gimana kalau kita langsung mulai aja ibadah Oke, hari oke, ini? oke. Kita mau memuji Tuhan, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang
jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik dan Kak Hevi, dalam memperingati Hari Ayah Nasional hari ini, Kananda akan memberi sesuatu yang spesial. Spesial? Ada yang spesial ke hari ini? Iya dong, tapi sebelumnya, sebelum Kananda kasih tahu nih apa yang spesial, kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Dia tuh mengalami banyak sekali penderitaan, tapi Tuhan menolong hidupnya dan memulihkan kehidupannya. Wow, keren banget ya. Kak Hevi sama adik-adik penasaran guys, siapa sih? Penasaran. Ya udah, gimana kalau kita lihat langsung aja animasi berikut ini. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuan,
Api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Berbicara seperti ini. Kapan Tuhan memutarbalikkan keadilan? Apa yang berkuasa yang memutarbalikkan kebenaran dan menolak Tuhan? Anak-anak akan menuai hal yang sama. Jadi mereka anak Tuhan. Bayangkan betapa bahagianya orang yang diuji Tuhan. Jangan acuhkan didikannya ketika kamu berdosa. Berhenti mencari kesalahanku karena aku tidak bersalah. Kalian pikir aku bohong? Kau pikir aku tidak tahu bedanya benar dan salah? Dia membuat anak-anakmu membayar kesalahan mereka. Jadi kenapa kau tidak datang padanya dan mulai hidup benar? Kita tahu Tuhan tidak menolak seorang yang benar atau menolong pendosa. Serahkan hatimu kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tinggalkan dosamu. Aku tahu semuanya seperti kalian. Kalian tidak lebih baik dariku. Dan aku akan bicara langsung kepada yang kuasa. Aku akan berdebat dengannya tentang keadaanku. Sementara kalian menodai aku dengan kebohongan. Ini aneh. Kami berusaha berbicara padamu dan membuatmu sadar, Ayub. Sebagai seorang dokter, kau omong kosong. Lebih baik kalian diam karena itu hal paling bijak yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Sudahlah, Ayub tidak mau mendengarkan. Seharusnya kita tidak datang. Oh Tuhan, kabulkan dua hal ini dan aku siap menghadapmu. Angkatlah tanganmu yang berat daripadaku dan jangan menakutkan aku dengan hadiratmu yang luar biasa. Sekarang bertanyalah padaku dan aku akan menjawab. Atau biarkan aku berbicara padamu dan jawablah. Katakan apakah kesalahan yang kubuat?
Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa, tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Oh, apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Ayo, kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan Ayub 7 orang putra dan 3 orang putri. Di seluruh negeri tidak ada seorang wanita pun yang sebaik putri-putri Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun setelah itu, menyaksikan 4 generasi keturunan dari anak-anaknya dan cucu-cucunya. Wow. Siapa adik-adik yang diberkati oleh kisah Ayub hari ini? Pokoknya Kak Happy diberkati banget. Diberkati banget. Berarti kan Anda mau nanya nih sama Kak Happy sama adik-adik semua. Boleh sekali. Enak gak sih jadi Ayub? Bentar Kak Happy berpikir dulu sejenak. Tapi setelah lihat kisah tadi, nggak enak banget jadi seorang Ayub. Karena kenapa? Karena dia harus kehilangan ternaknya, kehilangan rumahnya, anak dan istrinya, bahkan dia menderita penyakit kulit yang sangat parah banget. Pokoknya Kak Happy bilang nggak enak banget jadi seorang Ayub kan Anda? Betul, bener banget Kak Happy. Jadi Ayub tuh gak enak banget. Dia harus menderita. Betul. Bahkan ya, dia dijauhin sama orang-orang dan orang-orang menyalahkan Ayub. Pasti itu, aduh sedih banget. Sedih banget. Tapi ada satu tapi nih. Ada satu pribadi yang mau terus bersama dengan Ayub, yang mau menolong kehidupannya Ayub. Kak Happy sama adik-adik tahu nggak siapa? Siapa ya? Siapa ayo? Siapa adik-adik? Yang pasti bukan Ayub juga dong. Iya dong. Adik-adik tahu jawabannya? Betul. Siapa? Jawabannya adalah Tuhan. Meskipun Ayub dalam keadaan yang sangat menderita, Tuhan selalu ada bersama dengan Ayub. Tuhan mau jadi penolong yang setia buat Ayub. Bahkan Tuhan bukan hanya menolong Ayub, Tuhan juga memulihkan keadaannya Ayub. Wah. Luar biasa. Keren banget. Nah,
supaya kita lebih mengerti lagi nih apa yang kita pelajari hari ini. Betul kan Anda? Kan Anda mau ajakin adik-adik semua buat super eksperimen. Yuk kita super eksperimen. Lanjutkan Anda. Oke adik-adik, sekarang kita mau super eksperimen. Nah, di sini kan Anda udah punya 2 buah jeruk. Tapi bukan untuk dimakan. Nah, jeruk yang pertama ini sudah dikupas, yang kedua belum dikupas, masih ada kulitnya. Nah, di depan kan Anda juga udah ada 2 gelas yang berisi air. Nah, adik-adik, jeruk-jeruk ini melambangkan diri kita. Dan air ini melambangkan masalah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, coba kan Anda minum satu. Ini adalah diri kita tanpa perlindungan Tuhan. Iya, udah dikupas ya? Iya, udah dikupas. Nggak ada yang melindungi lagi nih, jadi dia sudah langsung buatnya. Dan siap dimakan maksudnya. Tapi adik-adik nih, ketika kita dalam masalah, kita dibully sama teman kita banyak melakukan kesalahan, terus teman-teman menjauhi kita. Apa yang akan terjadi nih kalau kita tanpa perlindungan dari Tuhan? Perhatikan baik-baik ya, kami juga perhatikan. Apa yang terjadi? Tuh, apa yang terjadi adik-adik? Kok dia nggak ngapung ya kan Anda ya? Iya, buahnya, jeruknya tenggelam di dalam air terus. Nah, itu artinya adik-adik kalau kita hidup tanpa minta pertolongan dari Tuhan, tanpa ada perlindungan dari Tuhan, kita bisa terus tenggelam di dalam masalah kita. Kita nggak bisa bangkit, kita akan terus terpuruk, kita sedih kalau kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah kita. Artinya seperti itu ya? Iya, nah tapi untuk jeruk yang ini kan ini adalah jeruknya masih ada kulitnya nih. Ini melambangkan diri kita yang masih dalam yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Kira-kira saat kita di dalam masalah, coba kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, apa yang akan terjadi? Wow, kok ngapung ya? Jeruk yang di dalam air ini melambangkan ketika kita ada di dalam masalah, tapi kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, kita bisa melewati setiap masalah itu. Dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan untuk bisa menghadapi setiap masalah. Sama seperti Ayub tadi adik-adik dan Kak Hevi, ketika dia dalam masalah, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga Ayub bisa menghadapi semua masalahnya. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Betul, dan dia adalah penolong yang setia. Wah, ini dia super eksperimen kita hari ini. Wow, keren banget kan Anda ya. Pokoknya eksperimen hari ini keren banget. Karena Kak Hevi dan adik-adik yang ada di rumah belajar. Meskipun kita dalam kesusahan, meskipun kita mungkin tidak ada yang menemani kita, ataupun kita sering membuat kesalahan. Tapi ingat loh adik-adik yang ada di rumah, Kak Hevi juga harus ingat dong. Ada Tuhan Yesus yang selalu setia menjadi penolong buat kita. Menjadi teman yang baik buat kita. Karena dia adalah Bapa yang setia atau Bapa yang baik. Betul banget adik-adik. Nah ngomongin Bapa yang setia nih. Dan tadi juga kan Anda kan udah bilang kalau dalam memperingati Hari Ayah Nasional ini akan ada yang spesial. Dan di awal juga kan Anda udah ngajakin adik-adik semua buat ajakin papahnya ikutan ibadah. Nah sekarang buat adik-adik yang belum ada sama papahnya yang di sebelah, boleh ajak papahnya ikutan dulu ke sini. Panggil papahnya yuk. Kan Anda kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah sekarang buat adik-adik dan papa-papa yang sudah berkumpul, yang spesial di hari ini adalah kita mau sama-sama berdoa. Gimana caranya berdoa? Siapa yang berdoa nih? Jadi kan Anda mau ajak nih buat adik-adik semua, kita mau sama-sama berdoa untuk papa kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kehadiran papa di hidup kita. Terus papanya? Dan papanya juga, papa juga kan Anda mau ajak untuk papa
papa-papa semua, kita sama-sama mendoakan anak-anak kita. Wah, keren. Itu yang spesial ya. Buat papa-papa boleh dipeluk anaknya sambil berdoa, dan di sini juga Kananda dan Kak Hevi kita akan berdoa untuk seluruh ayah yang ada di Indonesia. Betul, termasuk ayah dari Hevi, termasuk juga ayah dari Kananda juga kita berdoa. Ya. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Papa-papa boleh peluk anak-anaknya, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk. Yuk, Kak Hevi yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur dengan kehadiran ayah yang luar biasa buat kami, buat ayah yang ada di seluruh Indonesia. Kami boleh melihat bagaimana seorang pemimpin, seorang ayah yang baik dalam kehidupan kami. Dan Kak Hevi dan Kananda juga berdoa buat ayah kami, biar selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selalu menjadi ayah yang baik untuk setiap kehidupan kami buat anak-anaknya yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan ayah kami ke dalam tangan Tuhan, pelihara dan tetap terus melindungi mereka. Bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang banget. Sedih kan ya, kayak sedih ya. Jadi terharu. Karena ayah kita tidak ada di samping kita. Kalau adik-adik yang ada di rumah kan bisa peluk dan bisa berdoa. Tapi nggak apa-apa, karena kita punya. Tapi berarti, karena kita punya apa? Karena kita punya Bapak yang dari surga. Iya, betul. Tapi adik-adik, Kananda tuh bangga banget sama kalian karena kalian itu generasi hebat. Yang luar biasa. Wah. Iya. Dan supaya kita lebih hebat lagi, kita mau menghafal sebar kebenaran. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sebar kebenaran. Siapa yang semangat buat sebar kebenaran? Aku. Oke. Semuanya siap? Berdiri yang tegak. Kita mau sama-sama sebar kebenaran. 1, 2, 3. Sebar kebenaran. Tuhan selalu menjadi penolong hidupku. Itu ya sebar kebenarannya. Kita mau ucapin sekali lagi. Oke. Semangat ya. Siap. Suaranya harus yang kencang ya. Oke, Kananda. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan selalu menjadi penolong hidupku. Wow. Dan tidak lupa juga kita punya super. Iya. Tapi mau ngambil Alkitab dulu. Oke, silakan. Oke. Super ayat. Berarti ambil Alkitab. Super ayat kita Kananda di mana ya? Ayo, Kak Hevi di mana? Dari Mazmur 54 ayat 6. Ayat 6. Yo, adik-adik semuanya udah ketemu belum? Mazmur 54 ayat 6. Karena kan ayahnya lagi di samping, bisa bantuin sama. Betul. Ya, bisa dibantu sama papa. Baca bareng-bareng sama papa juga ya. Boleh. Oke, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Satu kali lagi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jangan lupa untuk tetap terus diingat untuk super ayat kita hari ini. Selalu dihafal akan supaya kita bisa ingat bahwa Tuhanlah penolongku. Yeay. Wow, senang banget ya hari ini kita udah belajar Alkitab, udah super eksperimen, udah super kebenaran, udah super ayat. Nah, Kananda punya satu informasi nih adik-adik. Kalau sebenarnya kisah Ayub dan kisah Tuhan Yesus itu punya kesamaan, tahu nggak? Kok bisa ya? Kok bisa? Itu kan kisah Alkitab yang sudah beratus-ratus tahun lamanya. Betul banget. Coba Kananda harus jelasin. Pokoknya Kak Hevi dan adik-adik yang ada di rumah itu penasaran. Apa hubungannya coba? Gampang nih. Kananda akan jelaskan melalui animasi berikut ini. Yuk kita sama-sama lihat. Hai, aku Gizmo. Ayub menghadapi masa-masa yang sulit, tapi tidak pernah kecewa pada Tuhan. Kenapa iman Ayub kuat sekali ya? Iblis yakin kalau iman Ayub tergantung dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya.
Iblis pikir Ayub mencintai Tuhan karena hidupnya bahagia. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Iblis berpikir kalau hal buruk terjadi pada Ayub, dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Tapi iblis salah. Iman Ayub tidak berubah. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Iman Ayub kepada Tuhan tidak bergantung pada apa keadaannya, tapi karena dia mencintai Tuhan. Karena aku tahu penebusku hidup, dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Penebusan Ayub adalah petunjuk jalan kepada anak Allah, Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir, Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Ia memberi kita penyelamat yang perkasa, seperti yang ia janjikan." Tuhan Yesus dan Ayub memiliki banyak kesamaan. Allah mengizinkan iblis mencobai Yesus, tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus juga tahu dan mengerti rasa sakit kita. Ayub mengalami kehilangan dan rasa sakit. Dia hancur dan terpukul. Tuhan Yesus juga menderita. Nabi Yesaya berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan." Dan seperti Ayub, Tuhan Yesus juga kehilangan segalanya. Dia tinggalkan kekayaannya di surga dan menjadi manusia. Alkitab berkata, "Walaupun Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib." Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Ayub mengantar kita pada Tuhan Yesus dengan cara lain. Sebagai seseorang yang selalu bersama dan ada untuk kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Kita akan selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan, akan mendapat sukacita. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberikan segalanya dan dibangkitkan pada kemuliaan. Dan karena Tuhan Yesus, kita semua selamat. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Lihatlah, Tuhan membuat semuanya jadi baru. Waktu Ayub menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada penebusnya. Kita juga bisa percaya kepada penebus kita. Tuhan Yesus mengatakan ini tentang dirinya. "Di dunia, kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia." Dan itu kabar baiknya. Wow, keren banget kan Anda. Ternyata benar sekali ya. Sama seperti Tuhan Yesus, Ayub juga mengalami masalah. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami kehilangan segala-galanya. Tapi puji Tuhannya adalah mereka berdua nih tetap percaya kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga selalu menjadi penolong yang setia buat mereka. Betul. Keren banget pokoknya. Seneng banget ya Kak Evi, kita bisa sama-sama belajar tentang Ayub dan Tuhan Yesus melalui Superbook. Pokoknya hari ini tuh adik-adik semua diberkati dengan kisah yang luar biasa. Dan Kak Nanda, kan Kak Evi ini pengen banget belajar kisah-kisah Alkitab melalui Superbook Indonesia. Dan Kak Evi masih bingung, kira-kira Kak Nanda bisa jelaskan ya? Atau caranya gimana coba? Pasti adik-adik juga mau kan belajar Alkitab melalui Superbook. Atau buat kakak-kakak nih yang mau Superbook ada di sekolah minggunya, kakak-kakak bisa klik langsung nih link yang ada di bawah sini. Atau bisa cek di description box ya. Di situ pasti akan ada linknya. Sekarang kita mau sama-sama prakarya. Kalian siap? Siap. Oke, kita mau prakarya. Oke adik-adik, sekarang kita mau prakarya. Kita buat apa ya hari ini ya? Hari ini karena
spesial Hari Ayah Nasional. Jadi kita mau membuat surat untuk ayah. Seperti ini tuh lihatnya. Depannya seperti ini, dalamnya seperti 1, 2, 3. Wow. Kita tutup lagi, kita buka lagi. Wow. Gimana, keren kan adik-adik semua? Itu buka ditutup karena keren banget ya. Karena kan spesial hari ini buat gimana ayah. Kalau kita langsung aja membuat, tapi kan Nana mau kasih tahu dulu apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan. Betul Jadi sekali. kita membutuhkan ada spidol di sini, ada spidol warna-warni. Terus? Boleh pakai pulpen juga boleh, pokoknya alat tulis. Iya. Terus ada double tape. Ada apa ini, penggaris ya? Ada Apakah harus pakai penggaris Iya ya? dong, Oke. supaya lurus. Terus kita juga punya kertas-kertas warna-warni. Setelah itu terus dijadikan seperti apa? A4 HVS. A4 ya? Dijadikan seperti ini nanti seperti kita ini akan ya. buat Kayak- seperti ini. kayak kipas-kipas Terus ya. kita ada lem dan juga ada kertas HVS yang berwarna putih. Iya, iya. Dan satu lagi hal yang penting adalah kalian harus punya foto papa. Ini adalah foto papa aku. Wow. Oke, yang pertama kita akan ambil kertas HVS-nya nih. Iya, Satu, betul. aku satu. Nah. Oke, kalau sudah kita akan lipat jadi bagi dua seperti ini. 2 bagian ya. Siap. Nah, kalau sudah kita singkirkan dulu kertas ini. Disingkirkan. Kita pinggirkan dulu. Iya, Nah, setelah yang itu. kedua kita akan membuat kipas-kipasan Kipas seperti ini. ini. Jadi kita ambil dulu kertas Warna lain. Warna lain. Oh, ada merah. Caranya adalah adik-adik pasti bisa kan kita buat nih seperti ini, bolak-balik. Ini ya, bolak-balik. Balik ini. Nah, gitu sampai ke ujung. Oke. Nah, seperti Nah, kalau udah tuh dibagi dua seperti happy begitu. Iya, sini dibagi 2. Nah, kalau sudah begitu, kita bagi dua gini kan, set. Ya. Bagi dua, gini. Terus kita lem bagian tengah sini, supaya nempel jadi kayak gini. Mau dilem? Boleh kan itu? Thank you very much. Iya. Set. Huh. Kita buat ini 2 ya adik-adik. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi seperti ini. Kipas-kipas panas. Nah, kalau sudah kita taruh lagi ini di pinggir. Nah, kalau sudah kita akan membuat bagian dalamnya yang ini nih. Oke. Iya. Kita akan mengambil satu kertas HVS. Setelah itu, kan Anda bisa jelaskan? Kak Hevi, Cara boleh. menggunting, iya. Tebal ternyata Ini ya. ternyata tebal. Gak apa-apa, langsung Anda Nah, jelaskan. nanti kertasnya kita bagi 2. Iya. Bagi 2 seperti ini. Kita bagi 2. Terus yang bagian ininya nih, kan ini yang bisa dibuka. Nah, yang bagian lipatannya ini, kita akan ukur panjangnya 2 cm. Iya. 2,5 cm lah, 2 cm atau 3 cm. Terus kita garis sebanyak 8 garis. 8 garis. Lebarnya 1 cm ke pinggir. Oke. Yuk, kita garis dulu seperti ini nanti seret-seret. Garis. Kalau udah jadi 8 seperti ini, Langkah selanjutnya kan Anda. kita akan gunting garisnya. Wah, oke nih. Kalau udah kan, tuh jadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang adik-adik tahu kan bagian ganjil sama genap. Nah, yang bagian ganjilnya kita mau lipat ke atas. Nih, Ditekuk seperti ya? Ditekuk. Ditekuk, oke. 1, ganjil lagi berapa? 3, 5, 7. Udah, terus kita buka. Tara, ya nggak bisa, kita coba set. Nah, kalau sudah yang tadi sudah kita tekuk keluar, kita masukkan tekuk ke dalam sini, jadi gini. Set. Oke. 1, 3, 5, 7. Jadi seperti siku gitu ya? Betul. Kayak siku Nih, gitu, nanti siku. jadinya seperti ini. Jadi kayak tempat duduk ya? Betul. Nih, tuh jadi ada bolongnya sebelah sini.
Nah gitu tuh, bagus kan? Nah, selanjutnya, jadi di bagian atas sini adik-adik bisa tulis surat buat papa. Terus bebas, bawahnya kata-kata juga apa aja? Bebas. Iya. Mau kasih selamat hari ayah atau aku sayang ayah, bebas. Terus di sininya juga bisa kalian hias-hias. Nah, di bagian yang timbul ini kita bisa tempel tulisan ayah seperti ini. Ayah, coba kita. Nanti kita tempel ya. Kita tempel. Yuk, kita tempel dulu. Tempel dulu, ya. Ting 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 ting. Nah, sekarang waktunya kita menulis surat dan menghias. Nah, yang Kananda sama Kak Hevi jadi seperti ini deh. Set, kita tekuk, kita tekuk, kita tekuk, kita tekuk. Nah, seperti ini. Jeng jeng jeng. Nah, sekarang adalah tahap final, tahap terakhir. Oke, tadi kertas HVS atau A4 yang sudah kita lipat ini, kita tempelkan suratnya di dalamnya. Usahakan garis tengahnya itu ketemu sama garis tengah yang kertas belakang ya. Betul. Iya. Nah, sekarang kita tempelkan kipas-kipasan ini di ujungnya. Kecil ini gede. Sama. Ya ini aja. Ini aja lah ya. Jadi deh seperti ini. Wow, keren. Nah, bagian dalamnya kan udah selesai. Iya. Sekarang kita mau buat bagian depannya. Bagian depan sini kita mau tulis surat untuk ayah. Warna merah. Merah aja. Surat. Nah, dan karena tadi kita sudah punya foto papa kita tempel di bagian depannya. Nah, kalau udah juga boleh dihias-hias lagi. Nah, jadi deh. Jadi prakarya kita hari ini surat untuk ayah. Oke, nah adik-adik kalau sudah jadi suratnya nih ya, kita mau ngapain? Kalian bisa langsung kasih ke papa. Bilang, papa ini surat buat papa. Terus kalian bisa peluk papa kalian. Dan jangan lupa kalau udah selesai dan udah kalian kasih ke papa, kalian bisa foto sama papa. Terus jangan lupa buat di-upload di Instagram dan jangan lupa di-tag ke @superbook_Indonesia. Kan Anda sama Kak Hevi tunggu ya suratnya. Nah, Kak Nanda, tidak terasa kita sudah harus berpisah dengan adik-adik kita semua yang ada di rumah. Iya, betul juga. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita pasti ketemu lagi. Betul banget. Nah, Kak Hevi dan Kak Nanda mengucapkan banyak terima kasih buat papa dan mama yang terus mendukung Superbook Indonesia bersama-sama memuridkan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan cara bagaimana Kak Nanda ya? Scan QR Code di sebelah sini. Dan untuk papa mama yang ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana sih perjuangan kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan juga Cahaya Bagi Negeri, papa mama dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di bawah sini. Boom. Oke, jangan lupa klik link yang ada di bawah sini. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah punya baju yang seperti ini belum? Wah, keren banget ya Kak Hevi. Iya, keren dong. Adik-adik semua mau nggak baju kayak gitu? Keren-keren kan? Mereka mau, tapi kan mereka bingung caranya gimana dong. Jadi caranya adalah papa mama bisa berdonasi sebesar Rp250.000 dan papa mama bisa mendapatkan 3 kaos keren spesial Natal dari Superbook. Wow, jangan lupa jangan sampai
kehabisan loh. Iya, ayo. Papa Mama bisa langsung hubungi nomor WA di bawah sini ya. Di bawah sini. Dan Kak Happy juga tetap ingatin untuk jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga follow juga Facebook Superbook Indonesia supaya semuanya tidak ketinggalan informasi. Betul banget. Betul sekali. Wah, Kak Happy, sepertinya kita sudah harus mengakhiri ibadah kita hari ini. Jadi Kananda mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Yuk, soalnya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah, kami bisa memuliakan nama-Mu dan kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk bisa selalu percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong yang setia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa terus meyakini bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, tolong pimpin sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami mau beraktivitas, biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.